Setelah kembali ke tanah air, Prabowo muda gemar berjalan-jalan menjelajahi Pulau Jawa. Dari sinilah Prabowo mulai melihat dan menjadi saksi langsung kondisi rakyat sesungguhnya. Kondisi tanah air tak seindah dalam bayangannya. Ketimpangan sosial begitu terasa di sudut-sudut pelosok. Lalu berkat keluasannya pun Prabowo muda tidak sulit bergaul dengan beberapa aktivis mahasiswa. Salah satu mahasiswa yang peduli dengan kondisi bangsa itu adalah Suhoki. Lewat obrolannya dengan Gi, Prabowo mencoba mewujudkan mimpi atas kegelisahan hatinya dengan membuat sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Lembaga Pembangunan Indonesia yang ia adopsi dari Peace Corps saat berada di Amerika Serikat. Namun apa daya, di tengah perjalanan lembaga ini tidak berkembang seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, Prabowo tak lantas putus asa. Ia terus mencari jalan lain untuk mewujudkan kecintaannya pada bangsa dan tanah airnya. Memasuki masa remaja, Prabowo dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Ia diterima di 2 universitas internasional, namun hatinya tetap melekat pada negerinya. Karena itu, Prabowo memutuskan untuk masuk Akademi Militer Nasional di Magelang. Selain menguatkan rasa nasionalismenya, ia pun ingin melanjutkan mimpi perjuangan sang paman. Penggemblengan keras yang ia terima selama masa pendidikan sebagai taruna justru membentuk keteguhan dalam dirinya. Sosok Azwar Syam menjadi teladan, menginspirasinya untuk menjadi pemimpin yang tegas, disiplin, berwibawa, tetapi tetap peduli pada kesejahteraan anak buahnya. Prabowo percaya bahwa seorang pemimpin militer harus berada di garis depan. Sebagai salah satu pemimpin di Kopas Sanda, ia dikenal dekat dengan para anak buahnya. Saya mengenal Pak Prabowo saat di Akabri. Mungkin saya satu-satunya atasan yang pernah menempelengnya, dan beliau selalu mengingatnya sebagai bagian dari proses pendidikan. Menurut kesaksian anak buahnya, Prabowo juga selalu memikirkan rakyat kecil. Cita-citanya tidak pernah berubah, yaitu ingin Indonesia adil dan makmur. Prabowo menjalani profesinya sebagai abdi negara dengan sepenuh hati. Saking penuh perhatiannya pada negara, Prabowo dianggap terlalu fokus di dunia militer sehingga terkesan melupakan kehidupan pribadinya. Itulah sebabnya, baru setelah berpangkat kapten, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, putri keempat dari presiden saat itu, Soeharto. Latar belakang mereka sangat berbeda. Prabowo tumbuh di tengah keluarga modern dan luas dalam pergaulan internasional. Sementara Titi berasal dari keluarga dengan budaya Jawa yang sangat kental tradisinya. Meski begitu, mereka mampu beradaptasi. Pada tahun 1984, mereka dikaruniai seorang anak lelaki. Sungguh sebuah awal perjalanan masa dewasa yang menyenangkan. Setelah membangun keluarga, Prabowo semakin cemerlang dalam karir militernya. Berbagai posisi dan jabatan penting pernah ia pegang. Ia berhasil memimpin beberapa operasi militer. Di sini Prabowo mendapat julukan 08 dari Satuan Anti Teror. Belum lama dilantik sebagai Brigadir Jenderal pada 8 Desember 1995, Prabowo langsung membawa pasukannya ke Mapenduma untuk menyelamatkan Sandra. Tak hanya menyelamatkan Sandra, Prabowo juga memimpin ekspedisi Kopassus yang bekerja sama dengan beberapa lembaga lain untuk menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa. Namun di tengah karir dan kehidupan yang baru berjalan, Prabowo dipaksa menghadapi pilihan yang sangat berat. Indonesia mengalami pergolakan politik yang memaksa Prabowo terseret dalam pusarannya. Sungguh sebuah ujian dan masa-masa terberat bagi Prabowo.
Ujian ini menghadapkan Prabowo pada puluhan persilangan pilihan yang sangat berat. Apa yang harus dia putuskan? Kesetiaan kepada atasannya, presidennya, kepada keluarganya, istri, kepada bawahan dan pasukannya, kepada negara, atau kepada rakyat Indonesia. Mana yang harus dipilih?